Kalau saya pemain melihatnya adalah ini sebuah komposisi baru. Andre Taulani, Wendy Cagur, Ayu Ting, Desi, ya, terus ada Chef Norman, lalu ada Denny Cagur. Walaupun mukanya muka-muka lama, tapi komposisinya baru karena saya selama hampir 12 tahun selalu berpasangan dengan Zule. Bukan tidak pernah bekerja sama dengan Wendy, pernah, tapi tidak reguler, ya hanya sesekali. Nah setelah 12 tahun itu, akhirnya saya mendapatkan partner baru. Awalnya dari lapor Pak, betul kata Mas Bayu tadi bilang, saya akui sedikit banyaknya memang chemistry kami terbangun dari lapor Pak. Yang notabene acara tersebut menjadi acara favorit lapor Pak ini. Alhamdulillah juga ya, terbukti bahwa di mana-mana saya kalau jalan ke mall, mana selalu orang manggil saya komandan. Itu artinya itu jadi tolak ukur buat saya bahwa ini acara sukses nih. Ya. Jadi chemistry-nya itu sudah dapat. Kemudian kontennya fresh. Kita ngikutin gaya sekarang nih, orang bermain dengan konten YouTube ya segala macam. Akhirnya kita berpikir kita bikin konsep rumah konten kreator. Dan itulah yang terjadi di Pas Buka. Konsepnya seperti itu. Jadi apapun ada di situ. Kita coba masukin podcast, kita coba masukin di situ kemudian masak ya, review barang gitu ya. Terus kemudian dan lain-lain. Ya, artinya semua kemasannya jadi satu ada di situ. Nano lah ya. Dan itu tema besarnya adalah ini adalah sebuah rumah konten YouTube. Jadi kenapa kita mengambil konsep itu? Karena sekarang gaya anak-anak milenial ya YouTubean, bikin konten, nge-vlog dan lain sebagainya. Ditambah komposisi kita nih komposisi baru. Saya dipasangkan dengan partner-partner yang baru sehingga ada permainan baru di situ yang membuat jadi kami semua jadi fresh satu sama lain, saling support. Karena ketemu teman baru ya, kalau ketemu teman baru kan rasanya gua pengen tahu banget nih gimana nih orang dia juga gitu. Jadi dari situlah chemistry-nya terbangun. Makanya energinya dirasakan oleh para penonton yang menghasilkan sebuah hasil yang baik. Ya artinya itu deh, keunggulannya mungkin di situ ya. Kalau dibandingkan dengan konsep-konsep acara kompetitor lainnya, kami mempunyai ciri khas tersendiri yaitu layaknya sebuah rumah konten kreator. Gitu. Jadi poinnya adalah itu. Terus yang kedua mengenai menyikapi soal pandemi. Tiki apa? Memilih ya, memilih. Kalau saya jujur, iya. Ya enggak semua job kita ambil. Kalau saya ya. Ya, saya ngambil biasanya yang kalau stripping. Ya kalau cuma seminggu sekali nggak saya ambil. Oh itu tingginya itu. Jadi ini kalau yang stripping saya ambil. Terus, udah medek. Terus kenapa sekarang lebih berani daripada tahun lalu? Saya hampir milih, aduh saya nggak mau syuting dulu deh karena takut. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah memberanikan diri karena kami melihat juga, tentu teman-teman juga melihat keadaan kita sekarang sudah lebih baik. Walaupun memang belum tuntas pandemi ini udah masih ada. Tapi setidaknya dengan adanya proses vaksin, kemudian protokol kesehatan yang ketat, teman-teman sudah mulai sadar diri terhadap prokes ini, sehingga akhirnya kita mempunyai rasa aman untuk bisa melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Seperti itu sih. Dan di tempat kami bekerja pun, stasiun televisi kami ini, Trans 7, sangat ketat dan sangat betul-betul mematuhi aturan protokol kesehatan. Mereka mengadakan selalu namanya swab antigen, menyediakan fasilitas itu. Maka kami artis di sini tuh begitu masuk harus di swab antigen dulu. Begitu ketahuan ada yang positif, pulang. Dan itu benar-benar sebuah proteksi yang luar biasa sehingga para pemain juga aman satu sama lain. Nah itu yang menjaminkan kami supaya kita syuting juga lebih yakin. Ya itu sih kira-kira Mas. Ini mau ditambahin sama Mas Wendy? Udah semua udah malu tadi. Ya pokoknya intinya itulah. Kalau ditanya Piki, kalau gua buat gua pribadi sih gua pikinya ke konsepnya, artinya kira-kira konsep ini gua bisa ngasih kontribusi atau tidak. Kalau misalkan gua kurang bisa begitu ngasih kontribusi, ya gua mungkin bisa tidak ambil dulu acara itu gitu. Tapi kalau misalkan kayak alhamdulillahnya acara yang gua jalani di selama bulan puasa ini, terutama di Trans 7, ya udah jelas pemainnya siapa, terus konsepnya juga jelas, terus
menurut gua tidak perlu banyak amunisi, hanya cukup dengan 6 peluru utama, tapi ditambah peluru bintang tamu 1 sampai 2 orang sudah bisa jalan, dan durasinya menurut gua juga sangat-sangat ideal gitu, tidak berlebihan, tidak kekurangan, jadi pas lah menurut gua, makanya dinamakan pas buka gitu. Dan kalau ditanya masalah chemistry, benar kata Andre, pilot projectnya berjalan lapor Pak dulu, setelah itu baru buka puasa ya. Nah tapi pada akhirnya lapor Pak membentuk pola permainan, terutama di gue, Andre dan juga Ayu, untuk bisa main lagi di pas buka dengan untungnya dengan konsep yang berbeda, sehingga ya walaupun ada irisan dari beberapa hal gitu, tapi irisannya tidak terlalu menonjol, jadi kita masih bisa untuk membuat sedikit banyaknya ada perbedaan lah, apa yang kita bawakan di lapor Pak dan apa yang kita bawakan di pas buka, jadi gitu aja sih kalau menurut saya.